dua sistem pemilu yang berbeda. Mudah-mudahan setelah ini disandingkan, mana sih banyak eksesnya dari suatu sistem yang proporsional tertutup atau terbuka seperti sekarang tanpa ada pembatasan apapun, baik dan atau enggak. Saya mengalami sendiri 2004 itu, insya Allah minim ya kekerasan, minim pembantaian, dan para petugas pemilunya tidak sebrutal yang saat ini yang kemarin ya. Hampir semuanya tidak terbuka oleh duit ya. Nah ini mungkin untuk evaluasi juga. Jadi buku ini merepresentasikan sistem yang terbuka. Lalu bagaimana apabila dibandingkan dengan pengalaman kita ketika pemilihannya yang sistem tertutup? Yang betul-betul basisnya ini masuk pada level pra pemilu persiapan. Mana yang pure hanya pelaksanaan. Jadi kita tidak diganggu penyelenggara. Bawaslu pun akan fokus. Karena kita kemarin pun itu dengan kondisi yang tumpang tindih dan demikian pun kita masih bisa mengawasi semuanya dengan catatan-catatan tertentu. Misalkan nggak detail, misalkan terlambat. Yang kedua, ada tahapan yang memang ini diselenggarakan di tingkat pusat. Ada yang itu terurai dalam pengorganisasian dari pusat sampai daerah. Misalnya soal penetapan partai politik peserta pemilu. Karena di situ ada kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual, maka di situ seluruh penyelenggara pemilu pada dasarnya fokus ke sana. Tetapi ada yang sebenarnya itu cukup diselesaikan di KPU dan Panwas kabupaten kota saja, misalnya soal dokumen calon. Jadi itu nggak perlu ngomong, nggak perlu ngajak dengan PPK, Panwas dan ke bawahnya. Dia fokus di lapangan. Nah yang begini ini juga nggak terkelola dengan baik dalam konteks regulasi, sehingga kita tersebar kemana-mana kekuatan itu. Dan itu yang membuat kita menjadi tidak efektif pada dasarnya. Makanya kita dorong kemarin pada teman-teman KPU untuk bicara soal efektivitas konferensi pers setiap minggu. Isu apa yang sudah disampaikan? Karena dia juga kebingungan, menu ini belum selesai misalnya, sudah ditabrak menu ini. Menurut pelajaran atau salah pelajaran? Karena birokratnya pengen pakai gubernur dari PNS. Siapa itu? Ya itu tuh problemnya. Jadi memang nggak gampang merancang undang-undang pemilu, undang-undang politik ini, karena memang banyak kepentingan. Nah makanya kalau itu diwadahi oleh institusi atau kelompok yang lebih besar di sektor negara misalnya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa membiarkan begitu saja. Kawan-kawan yang aktif di masyarakat sipil ini harus memberikan banyak masukan, mengkonkretkan. Karena kadang-kadang kita ngasih masukan tanpa konsep yang jelas, tanpa desain yang jelas, bahkan tanpa draft yang jelas, itu juga nggak menjadi apa-apa buat para pihak yang memang bertugas untuk menyusun undang-undang pemilu. Partai-partai politik saya kira sudah mulai terbuka sekarang ini, bahkan beberapa orang penting di partai yang merasa harus mulai jalan tahun depan agar kita semua siap sebelum 2 tahun sebelum pemilu 2019 itu semua undang-undang politik itu sudah clear, tidak seperti kemarin jika menjadikan main-mainan. Itu yang saya tahu, ketegangan cukup tinggi di pemilu presiden dan kekerasan yang nyata itu terjadi banyak di pilkada. Sementara kalau penyalahgunaan uang kita tahu semua ini sangat banyak marak terjadi. Nanti Pak Eva sudah menyampaikan dan kita semua sudah tahu apakah itu dalam bentuk jual beli suara atau menyuap petugas. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana hasil kajian ini, saya persilahkan Saudara Abdul Ghaffar Karim, Chris Nugroho, Aris Yuto, dan Hari Patrianto untuk masuk ke depan. Sangat dibutuhkan saat ini untuk kasus Indonesia, di mana pelanggaran-pelanggaran yang kami cakup dalam buku ini adalah pelanggaran yang berulang, yang senantiasa terjadi meskipun
Nah, buku ini adalah upaya untuk mempelajari Indonesia. Akan tetapi kami dalam buku ini mempelajari Indonesia tidak di semua daerah. Kami fokus melihat 5 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Nah, kelima area ini semula adalah area yang masuk area pemantauan yang dilakukan oleh kemitraan. Data awal yang kita punyai dalam buku ini adalah data pemantauan, yang kemudian setelah pemilu selesai, kita merasa data yang kita punya di pemantauan itu cukup kaya untuk bisa menjadi sebuah kajian khusus. Dia menyebut proposal daftar calon tertutup. Alasannya dia tidak sebut uang, itu karena menyebabkan pertarungan antar kader partai di Dapil. Nah, sebenarnya saya dan Pak Didi sudah mengatakan, I told you, ini biasanya sekali lagi kalau belum mengalami sendiri itu tidak berpikir. Nah, saya ingin sebenarnya di sini sudah ada rekomendasi penjelasan. Apa sih hubungan sistem pemilu sekarang dengan penyalahgunaan uang yang begitu ya di beberapa ini belum sampai menimbulkan sistematis struktural masif gitu ya, belum sampai ke taraf itu, tapi jelas sudah sangat meluas. Bahkan di satu kampung di Surabaya siap menerima serangan fajar. Di posternya bunyinya begitu. Sayang sekali teman saya yang punya apa itu tidak memotret. Tapi saya dengar berdasarkan dari Wahidah ya, di Pare-Pare di Sulawesi Selatan, justru sebaliknya menolak serangan fajar gitu. Tapi jumlahnya mungkin tidak banyak. Jadi sistem pemilu yang sekarang memberi insentif kepada 3 pihak untuk melakukan penyalahgunaan uang dalam pemilu. 3 pihak itu calon, pemilih atau properti, dan petugas pemungutan suara. Ada 3 hal dari sistem ini yang memberi insentif. 1, sistem pemilu ini besaran daerah pemilihannya kategori sedang ya Pak. 7 untuk DPR, kurang lebih 9 di DPRD kabupaten kota. Dan yang kedua, formula pemilihan proporsional tapi metode kuota. Metode kuota hari dengan sisa kursi diberikan kepada partai menurut urutan sisa suara sebanyak. Ini 2 hal ini menyebabkan lebih mudah bagi partai mendapat